Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan membahas tentang 3 siswi terkuat dalam Akademi Sihir dan Berpedang Midgar. Seperti yang kita tahu, Akademi Sihir dan Berpedang Midgar adalah sebuah akademi khusus bagi siapa saja yang ingin mempelajari segala hal berkaitan dengan seni bela diri, seni sihir kuno, peninggalan bersejarah, seperti artefak dan banyak hal lainnya. Bahkan banyak sekali anak-anak terkhususnya keturunan para bangsawan yang ingin masuk ke akademi ini, lalu menjadi salah satu pendekar pedang hebat yang ada di sana. Apalagi saat ini juga Midgar memang sedang berada di fase kemajuan dalam hal seni berpedang. Dan itu semua dikarenakan adanya sosok pilar yang menyongkong seni berpedang di sana, yaitu Iris Midgar, sang putri pertama dari kerajaan Midgar. Bahkan katanya Iris Midgar sendiri belum pernah kalah dari siapapun saat dirinya masih menempuh pendidikan di Akademi Berpedang Midgar. Setelah lulus dari sana, Iris pun langsung melanjutkan karirnya menjadi pemimpin dari kesatria yang ada di kerajaan Midgar ini. Dan karena keganasannya juga, Iris sendiri sempat mendapatkan julukan sebagai kesatria kegelapan dari Midgar. Nah, sejak saat kelulusan Iris Midgar itulah, ketenaran dari Akademi Sihir dan Berpedang Midgar ini menjadi meningkat, teman-teman. Banyak yang memiliki ekspektasi tinggi saat mereka mendaftar dalam akademi ini. Ada juga dari beberapa murid yang memang berharap bisa menjadi kesatria yang hebat layaknya Iris Midgar ketika mereka itu udah lulus dari akademi ini nantinya. Dan itu juga berlaku kepada 3 orang yang akan gue bahas dalam video kali ini. Bisa dibilang 3 orang ini akan menjadi pilar muda yang akan membuat Akademi Sihir dan Berpedang Midgar ini jauh lebih baik dan lebih terkenal daripada sebelumnya. Karena bisa dibilang mereka memiliki bakat yang cukup menjanjikan dibandingkan siswa lainnya. Oke, yang pertama adalah Rose Oriana. Dia adalah putri pertama dari kerajaan Oriana yang menempuh pendidikan di Akademi Berpedang Midgar. Perlu kalian ketahui sebenarnya, kerajaan Oriana bukanlah kerajaan yang sangat memperdulikan sebuah keahlian berpedang bagi pewaris mereka. Dalam kerajaan itu, mereka hanya menghargai sebuah seni, baik itu seni musik, tarian, ataupun seni rupa berupa lukisan. Bagi siapa yang memiliki keahlian seni tinggi, maka mereka sangat diagungkan dalam kerajaan ini. Bahkan, keluarga kerajaan pun selalu mengharapkan ahli waris mereka sebagai seorang yang piawai dalam bidang seni. Maka dari itulah dari kecil, Rose selalu diajari untuk bisa melukis ataupun bermain musik. Tentu aja sebagai seorang pewaris kerajaan Oriana, Rose juga sudah mendapatkan banyak prestasi dalam berbagai bidang seni. Namun, dia tidak mau melanjutkannya lagi dan malah memilih untuk mengikuti jalan berpedangnya. Bisa dikatakan pada awalnya Rose juga sangat ditentang oleh keluarga kerajaan ketika dirinya memutuskan untuk belajar ilmu berpedang. Karena memang dalam kerajaan Oriana, ilmu berpedang tidaklah dipandang sebagai sebuah seni. Mereka memandang rendah ilmu berpedang karena dianggap seperti orang barbar. Tapi Rose berhasil menghancurkan stereotip itu dan menjadi salah satu murid terkuat dan bahkan bisa menjabat sebagai ketua OSIS dalam Akademi Berpedang Midgar ini. Kekuatan fisik dan seni berpedang milik Rose juga nggak main-main, teman-teman. Dalam episode 4 kemarin saja, kita diperlihatkan kalau Rose itu bisa mengunci pergerakan dari Claire yang memiliki fisik luar biasa. Lalu, dalam Akademi Berpedang Midgar itu, Rose digadang-gadang sebagai orang terkuat kedua setelah Iris Midgar. Nah, senjata yang digunakan Rose pada saat masih di Akademi Berpedang Midgar adalah sebuah rapier. Dari senjatanya aja kita udah tahu kan kalau Rose itu mengandalkan kecepatan tusukan dari rapiernya yang hampir mirip kayak Asuna gitulah. Tapi mirisnya senjata itulah yang nantinya akan digunakan Rose untuk membunuh ayahnya sendiri, yaitu Raphael Oriana. Setelah itu, Rose pun akan menjadi buronan dan bergabung bersama Shadow Garden dengan kode 666. Dan pada saat Arc Oriana Kingdom Civil War, Rose akan mendapatkan julukan sebagai Owl atau burung hantu yang menandakan kalau dia itu selalu membunuh targetnya di malam hari. Dan aksinya itu tidak akan pernah diketahui oleh siapapun, termasuk juga oleh targetnya sendiri. Siswi terkuat kedua yang ada di Akademi Berpedang Midgar adalah Claire Kageno. Anak perempuan yang dijuluki sebagai berserker dari keluarga Kageno ini memang memiliki kemampuan fisik dan ilmu berpedang yang luar biasa. Julukan berserker juga bukanlah sebuah julukan belaka. Pasalnya sewaktu ia masih belia, Claire itu mampu mematahkan rantai yang telah dialirin sama sihir. Bahkan sewaktu dia masih berumur 15 tahun aja, ayah dan ibunya itu sudah memantapkan diri mereka untuk memilih Claire sebagai pewaris keluarga Kageno selanjutnya.
Lalu kekuatannya juga sudah diakuin sama para petinggi Akademi Berpedang Midgar. Sehingga sewaktu ia mendaftar ke akademi itu, Claire pun langsung dianggap sebagai siswa elit yang boleh tinggal di asrama khusus milik Akademi Berpedang Midgar nih. Ya, kita tahulah dari percakapan antara Sid dan kedua temannya pas episode 3 lalu. Kalau memang asrama Akademi Berpedang Midgar hanya dikhususkan kepada siswa yang memiliki prestasi ataupun keluarga kerajaan aja. Oh ya, nantinya Claire sendiri akan menjuarai turnamen Royal Bunsin atau biasa disebut juga sebagai God of War Festival. Walau tidak sempat melawan orang yang benar-benar kuat karena Shadow dan Rose itu mengacaukan turnamennya, tapi memang kekuatan dari Claire itu sendiri bisa dikatakan lebih dari mampu untuk memenangkan turnamen itu. Lalu pada saat arc Lawless City kita juga diperlihatkan nih kalau Claire itu mampu menahan beberapa serangan dari salah satu petinggi kota itu, yaitu Juggernaut. Nah, dalam arc ini juga kita tahu kalau memang dalam diri Claire itu tersimpan kekuatan tersembunyi dari sang Witch of Calamity, yaitu Aurora, yang bisa disebut juga sebagai iblis Diabolos itu sendiri. Sewaktu dalam mode Auroranya, Claire itu memiliki kekuatan yang berlipat kali ganda dari sebelumnya. Dan bahkan kekuatannya itu bisa menang melawan salah satu petinggi Lawless City lainnya, yaitu Elizabeth, sang Queen of Blood, dalam beberapa kali adu serangan nih. Gue juga udah buat video penjelasan lebih lanjut lagi tentang hal ini, karena memang gue itu mencurigai kalau Claire sendiri adalah reinkarnasi dari Aurora. Siswi terkuat ketiga dalam Akademi Berpedang Midgar adalah Alexia Midgar. Sudah sewajarnya bagi adik dari seorang jenius itu dianggap sebagai orang yang kuat. Walaupun Alexia hanya memiliki kemampuan berpedang yang bisa dikatakan pedang biasa oleh orang-orang, tapi nyatanya ilmu berpedang biasa milik Alexia sendiri sudah bisa membuatnya menduduki level 9 dalam seni berpedang Royal Bunsin. Lalu, sewaktu duelnya dengan Xenon juga, nampaknya Alexia itu sudah bisa menduplikat teknik berpedang petir milik kakaknya yaitu Iris. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, nyatanya teknik berpedang petir milik Alexia ini mampu melukai Xenon yang menjabat sebagai instruktur pedang di Akademi Berpedang Midgar dan calon dari kursi ke-12 Throne of Table Order Diabolos. Lalu dikatakan oleh Sid juga kalau memang ilmu berpedang biasa milik Alexia ini masih bisa terus berkembang. Dan mungkin aja di masa depan, kemampuan Alexia ini bisa melampaui kemampuan dari kakaknya sendiri yaitu Iris Midgar. Dan Alexia bisa saja menjadi pilar baru bagi kerajaan Midgar ini. Dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, segitu pembahasan dari 3 siswi terkuat di Akademi Berpedang Midgarnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.